Mama, kakak, adik, teman-teman orang muda, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama tadi dari kitab apa? Yehezekiel 1, 2, 3. Kitab Yehezekiel 1, 2, 3. Yehezekiel. Satu kalimat terakhir yang bagus sekali untuk kita renungkan dikatakan tadi begini. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Saudara-saudari terkasih, aku Tuhan yang mengatakannya dan yang membuatnya. Tuhanlah yang mengatakan, Tuhan pula lah yang akan membuatnya. Pertanyaannya, apa yang Tuhan katakan? Apa yang akan Tuhan buat? Yang Tuhan katakan dan akan Ia buat adalah bahwa Ia akan membuka kubur-kubur dan membangkitkan orang-orang yang beriman kepadanya. Tuhan sendiri yang akan memberikan keselamatan kepada setiap kita. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah sebuah harapan yang luar biasa besar yang telah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Tuhan yang mengatakan Ia sendiri akan membuatnya. Dengan kata lain, Tuhan tepat janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari apa saja yang telah Ia sendiri janjikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita juga setia pada janji dan sumpah kita pada Tuhan? Apakah kita cukup setia pada niat yang baik dan iman yang benar pada Tuhan? Atau justru kita lebih banyak ingkar janji? Ingkar janji saya kepada Tuhan untuk mengasihi istri dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Ingkar janji saya kepada Tuhan untuk mengasihi suami dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Ingkar janji saya kepada Tuhan untuk merubah diri dan membaharui diri sebagai orang muda dan anak-anak supaya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan mungkin rupa-rupa ingkar janji kita kepada Tuhan kita hening sejenak, kita isi sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang setia pada janjinya itu minta kita untuk juga punya hati yang setia pada janji. Karena itu kita perlu terus-menerus menghidupi janji-janji kita yang baik itu kepada Tuhan dalam diri sesama kita, juga di tengah hidup di zaman ini. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, jalan yang kita tempuh telah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua tadi. Jalan apakah itu? Yaitu jalan hidup dalam semangat Roh Kudus. Rasul Paulus tadi katakan begini, hiduplah di dalam Roh, kalau Roh Allah memang tinggal di dalam diri. Hiduplah di dalam Roh. Hidup dalam Roh berarti hidup dalam kebenaran. Hidup dalam Roh berarti hidup dalam kebaikan. Hidup dalam Roh berarti hidup dalam kegembiraan. Dengan demikian, jalan salib atau jalan penderitaan apapun yang kita alami bukan malah melemahkan daya juang dan daya iman kita. Sebaliknya, jalan-jalan itu, jalan-jalan derita, jalan-jalan sulit, jalan-jalan masalah, rintangan yang kita hadapi, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kita masing-masing, itu semua mengokohkan dan mendewasakan iman kita pada Kristus. Karena hidup kita dipenuhi oleh daya ilahi, daya Roh Kudus sendiri. Rasul Paulus tadi katakan lagi,
Jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Kita hidup dalam roh, maka kita mesti hidup benar. Kalau kita hidup belum benar, mungkin kita masih terikat pada dosa, pada tubuh. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya dalam bacaan Injil. Injil apa tadi? Injil Yohanes. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan kisah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus ini punya dua saudara. Namanya siapa? Maria dan Marta. 200 nilai untuk kamu. Ada percakapan yang panjang sekali. Kalau kita dengar tadi itu kisah Injil yang panjang, tapi itu ini kisah Injil yang pilihan yang singkat, ada yang lebih panjang. Percakapan yang panjang sekali antara Marta dan Yesus juga Maria. Hingga pada suatu peristiwa kebangkitan dialami oleh Lazarus atas kuasa Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini, kisah Lazarus yang dibangkitkan yang kita dengar hari ini, mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa benar adanya, yaitu dalam iman pada Kristus ada kebangkitan dan hidup kekal. Ini merupakan janji keselamatan kekal yang Tuhan sendiri wartakan dan Tuhan sendiri nyatakan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Maka jelas seperti yang di dalam bacaan pertama tadi, Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang membuatnya. Tuhan yang mengatakan, Tuhan pula membuatnya. Kita jangan pernah ragu, jangan pernah goyah. Saudara-saudari terkasih, sengsara, perih, dan derita apapun yang kita alami di tengah dunia ini, mesti kita sadari, mesti kita terima sebagai bagian dari keikutsertaan kita pada jalan salib dan sengsara bersama Kristus. Namun kita jalani dengan suatu keyakinan, dengan suatu harapan bahwa sengsara apapun yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, yang akan Tuhan limpahkan kepada setiap kita yang tekun, yang setia pada janji. Selamat memasuki minggu sengsara. Semoga Tuhan memberkati.